Terus begini nih, Pak Presiden, mohon izin nih Pak Presiden Ya. nih. Eh, Bapak tuh sangat mengidolakan Pak Harto diam-diam. Dari dulu ya, Dari dulu. dari dulu. Bapak ada kenangan manis nggak ini kan bersama Pak Harto atau Butin? Saya kenangan dengan beliau waktu yang tidak mungkin dilupakan ya. Waktu saya ke Amerika waktu itu, ya, ke Kanada, ya, beliau ketemu dengan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di, Pak Harto. ya, di Seattle Hotel. Dari situ langsung terbang lagi ke Swiss, ya, ke Swiss. Dari situ baru ke Mekah. Ke Mekah. Sama Pak Dalam Harto? rangka, ya dengan Pak Harto, dengan semua keluarga ada dibawa juga. Oh, Batu Tutu ada di situ. Batu Tutu ada, Eh, Ibu juga ada. Mas Tommy ada? Iya. Saya ingin mengembalikan lagi zaman kejayaan swasembada pangan waktu di era zaman Pak Harto, itu aja. Iya, memang banyak ya, dari organisasi atau dari elit-elit bangsa ya, yang minta ya, apalagi rakyat ya. Itu kan saya kadang-kadang, aduh ini rakyat tuh gimana sih gitu kan. Banyak buktinya ke Saya saya. menyuarakan begitu, mulai diviralkan di Facebook dan lain sebagainya, dan minta untuk mencalonkan. Jadi tahun 2024 saya bilang cari dulu lah, orang lain masih banyak ya, jangan saya dulu lah. Tetapi kalau memang rakyat menghendaki saya untuk dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai anak bangsa, saya siap. Sebagai prajurit, saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Pak Presiden? Baik, sehat, segar bugar. Segar bugar. Mungkin pemirsa sudah kangen nih Pak, bahwasanya beberapa waktu yang lalu memang ada satu perubahan tentang sirkulasi perdagangan yang Ya. memang saya harus bertugas kemana. Mungkin ada Gus Robi juga yang bertugas kemana gitu kan. Makanya baru malam ini saya sempat diskusi dan tadi sempat mendapatkan arahan dari Bapak Pak Presiden. Ya mohon maaf, saya ingin bertanya lebih dalam lagi. Ya boleh. Apa? Ada pertanyaan dari daerah, kenapa sih Bapak tuh teriaknya swasembada pangan itu lebih kencang Pak? Ya karena permasalahannya itu yang paling pokok ya, menyangkut daripada rakyat ya, swasembada pangan. Kenapa juga swasembada pangan? Saya ingat pada zaman Soeharto. Pada zaman Pak Harto kenapa? Pada zaman Pak Harto, swasembada pangan kita itu membludak, istilahnya tidak ada import, benar, harga pada murah. Ini masyarakat makannya nasinya udah harga murah, nasinya bagus. Kalau sekarang rakyat tuh liatin, gitu, ada beras-beras dari mana saya nggak tahu itu, gitu, yang campur dengan tongo, ya. Tongo, oh iya tongo binatang kecil-kecil. Tongo itu binatang yang itu hitam itu loh, di beras itu. Atau juga ada beras yang sudah seperti apa namanya, sudah apa namanya itu ya? Sudah apa? Beku gitu loh, beku begitu, seperti apaan? 76 tahun kita merdeka. Rakyat itu masih makan beras seperti itu. Ya, ini kan hal yang mustahil bagi saya ya. Ya permasalahannya karena apa? Karena para pejabat-pejabatnya itu udah tidak pro rakyat lah. Itu yang saya sangat prihatin. Makanya saya sekarang bagaimana dengan berbagai macam cara saya ingin mengembangkan kembali ya tentang swasembada pangan. Di mana sekarang semua dari mulai beras dan lain sebagainya sampai garam impor, nggak masuk di akal bagi saya. Janganlah berbuat seperti itulah, kasihan rakyat lah ya. Ya. Saya ingin mengembalikan lagi zaman kejayaan swasembada pangan waktu di era zaman Pak Harto, itu aja sebetulnya. Terus begini nih, Pak Presiden, mohon izin nih Pak Presiden Ya. nih. Bapak tuh sangat mengidolakan Pak Harto diam-diam. Dari dulu ya, Dari dulu. dari dulu. Bapak ada kenangan manis nggak ini kan
bersama Pak Harto atau Butin? Saya kenangan dengan beliau waktu yang tidak mungkin dilupakan ya. Waktu saya ke Amerika waktu itu, ya, ke Kanada, ya, beliau ketemu dengan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di Pak Harto? Ya, di Seattle Hotel. Dari situ langsung terbang lagi ke Swiss, ya, ke Swiss. Dari situ baru ke Mekah. Ke Mekah. Sama Pak Dalam Harto? rangka, ya dengan Pak Harto, dengan semua keluarga ada di bawah juga. Oh, Mbak Tutut ada di situ. Mbak Tutut ada, Eh, Ibu juga ada. Mas Tommy ada. Oh, Ini ya. gali memorinya agak dalam mungkin. Ya waktu itu. Dan yang hebatnya apa? Apa, Pak? Waktu itu Pak Harto, ya, masuk ke dalam Ka'bah. Pak Harto masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Ya alhamdulillah lah. Siapa lagi yang kepala negara yang mampu untuk masuk ke dalam Ka'bah dengan keluarga besarnya dan karpet merah? Pak Jenderal Tatang waktu itu Alhamdulillah dimanfaatin lah, ya kan, kapan lagi. Hanya saya mungkin saya bisa masuk ke dalam Ka'bah mungkin kalau saya waktu itu ya dibawa sama Nabi Muhammad kali ya, mungkin ya. Pas kebetulan ya Pak Harto, kemana-mana Pak Harto karpet merah. Bapak pengawal atau ajudan atau apa Pak waktu itu? Saya mengawal, saya kan dengan khusus ya. Oh. Tim khusus untuk mengamankan beliau, ya, untuk mengamankan beliau. Tapi ada suatu kebanggaan, sangat bangga sekali. Kemana-mana Pak Harto itu ya dihormati. Itu aja. Ya kalau dibandingkan dengan yang sekarang-sekarang, ya mohon maaf, ya memang itu harus dibandingkan kepala negara dan kepala negara. Pak Harto itu kemana-mana itu karpet merah. Ya, dan beliau tidak banyak bicara, hanya beliau begini itu. Kepala negara yang lain tuh saya juga nggak ngerti, ya. Begitu hebatnya begitu ya. Ada sesuatu dalam diri Pak Harto itu. Pak Harto nggak pernah bicara wak, tapi nggak ada hasil gitu kan. Ya mohon maaf, ini mohon maaf ya. Saya apa adanya aja. Makanya kalau sekarang saya tanya kepada rakyat tingkat menengah ke bawah, 80% cinta Soeharto. Ya hanya karena takut aja mungkin bicara seperti itu. Kalau saya sih nggak takut, yang benar saya benarkan, ya, demi rakyat, demi bangsa dan negara. Itu aja. Ya, berarti waktu ini saya sedikit mengulas yang Pak Jenderal Pak Presiden barusan sampaikan. Ketika ke dalam Ka'bah itu Pak Harto sekeluarga, Bapak ada di situ juga, ikut masuk juga? Alhamdulillah. Ya ampun Pak. Nggak mungkin lagi lah sampai dengan dunia kiamat kalau saya nggak dengan Pak Harto masuk ke dalam Ka'bah. Jadi itu yang membuat motivasi Bapak, seorang purnawirawan Mayor Jenderal TNI, ex petinggi Kopassus. Ya. Bentar, saya biar buka sekalian. Ex Deputi Operasional Basarnas dengan segudang prestasinya. Ya. Dan Pak Jenderal Tatang Purnawirawan hari ini masih mengkomandoi sekitar 200 organisasi sebagai Ketua Dewan Pembina. Kurang lebih segitu ya. Karena masih terus banyak orang yang meminta-minta kepada saya untuk jadi Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pembina dalam organisasi. Bahkan saya diminta nih yang di 34 provinsi adanya saya menjadi ketua umum, tapi untuk kita dulu saya bilang. Nah, saya melanjutkan izin. Itulah motivasi Bapak kenapa dengan tekad Bapak pribadi nih ya, saya lihat pribadi dulu ya. Teriak swasembada pangan, trilogi pembangunan, bagaimana kita kembalikan kejayaan Pak Harto itu Pak, atau ada motivasi lain Pak? Begini ya. Memang sekarang saya memikirkan rakyat. Rakyat kita ini udah sangat sengsara. 76 tahun mestinya begitu waktu zaman Pak Harto. Sekarang kesejahteraan rakyat itu misalnya 60%. Diganti lagi presiden 70%. Diganti lagi 75, 80. Harus begitu harusnya. Pergantian dari pembina negara itu. Jangan udah bagus Pak Harto sekarang anjlok lagi ke titik nol. Saya katakan ke titik nol. Kenapa ke titik nol? Rakyat dikasih beras seperti apa, ngasih binatang aja itu beras itu. Jadi saya sangat prihatin. Nggak ada lah yang lain. Saya hanya ingin bahwa bagaimana rakyat kita ini sejahtera.
Ya toh. Rakyat itu tidak minta apa-apa. Dia hanya bisa makan, ya toh. Ada rumah, anaknya sekolah, ya toh. Terus apa lagi? Paling dia punya motor aja lah, yang kelas-kelas bawah itu, ya. Udah bahagia. Nggak bakalan dia minta Alphard, nggak mungkin dia minta mobil mewah, enggak. Minta rumah mewah, enggak. Rakyat itu tenang lah, udah. Pimpinan negara itu akan tenang. Nah, yang penting rakyat itu diopenin gitu loh. Diberikan dia itu dalam apa berkarya itu artinya begini ya, mereka berkarya itu, oh dia sekarang dia jualan UKM, itu didukung oleh pemerintah, bukan dipajakin gitu loh. Yang dipajakin itu yang gede-gede, yang kecil-kecil itu disubsidi, ditambah. Ini kan kebalikannya sekarang ini. Apalagi zaman Covid PPKM, ini rakyat tuh bukan dipajakin lagi, dibantai. Luar biasa. Nah, ini pemirsa, saya sudah lama nggak wawancara eksklusif seperti ini. Beberapa waktu yang lalu viral video Pak Presiden tadi kita, Pak Majen Tatang Zainuddin, Purnawirawan, tentang isu Covid dan segala macam. Bapak nggak takut ditangkap, Pak? Apa? Nggak takut ditangkap? Ngapain ditangkap? Kenapa takut ditangkap? Kebenaran kok. Kedoliman saya lawan kok. Kebenaran kenapa harus ditangkap? Saya lawan lah. Berarti kalau saya mati harus orang itu dulu yang mati. Baru saya mati. ngeri Kopassus. Bukan masalah Kopassus, jangan saya punya harga diri. Oh, iya. Saya nggak maling kok. Iya. Itu ya sampai sekarang saya mengembangkan atau berbuat tentang tentang swasembada pangan. Bukan untuk saya, untuk rakyat. Ya, kalau rakyat udah kenyang, rakyat udah sejahtera, udahlah pimpinan negara itu santai-santai aja istilahnya, nggak bakalan ada demo, nggak bakalan ada hujatan-hujatan kepada pimpinan. Sepakat. Ya, pimpinan tuh bekerja pun juga dan tenang. Sepakat Pak Presiden. Ini sangat luar biasa sekali. Terus ada nggak kira-kira rencana ke depan Bapak gitu? Misalkan kan kemarin kan sempat dicalonkan, sempat masuk namanya Bapak ini, Pak Presiden ini ke ring satunya calon pendamping Anies Baswedan beberapa tahun yang lalu. Ya. Terus untuk pegang Jawa Barat. Nah, terus di beberapa kementerian juga kan. Ya, Nah, ada nggak sih Pak rencana Bapak pengen jadi apa gitu ke depan? Karena saya banyak masukan. Saya kan sering banget sama Pak Jenderal kemana-mana kan. Akhirnya banyak yang masuk ke saya bahwasanya itu Pak Jenderal mau jadi presiden ya atau mau gimana? Saya bingung jawabnya. Mir sekalian aja deh. Iya, memang banyak ya. Dari organisasi atau dari elit-elit bangsa ya yang minta ya, apalagi rakyat ya. Itu kan saya kadang-kadang, aduh ini rakyat tuh gimana sih gitu kan. Banyak buktinya ke Saya saya. menyuarakan begitu, mulai diviralkan di Facebook dan lain sebagainya, dan minta untuk mencalonkan. Jadi tahun 2024 saya bilang cari dulu lah, orang lain masih banyak ya, jangan saya dulu lah. Tetapi kalau memang rakyat menghendaki saya untuk dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai anak bangsa, saya siap. Sebagai prajurit, saya siap. Ini semuanya memang untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, supaya rakyat sejahtera, negara kuat. Itu dia. Itu aja ya. Sepakat Pak Presiden, sepakat. Makanya ini saya buat wawancara khusus ini agar menjadi bukti kepada yang bertanya ke saya, bagaimana sih langkah selanjutnya Presiden tadi? Saya bilang udah teman-teman siapin aja lahan karena Pak Presiden ini ada source pendanaan sendiri. Saya nggak usah ngomong dari mana ya. Ada source pendanaan sendiri bahwa lahan-lahan ini nanti akan dikombinasikan. Di situ ada Koperasi Multidaya Nusantara 3 juga yang dikomandoi Gus Robi Irawan Wiratmoko, sang mercusuar dunia. Jadi Pak Presiden tadi kita ini punya source sendiri. Mungkin Bapak juga banyak yang bertanya pakai dana siapa, dari mana. Saya di sini sebagai Sekretaris Jenderal Petani juga ingin menyampaikan bahwa Bapak punya source sendiri dan nggak usah tahu itu dari mana ya Pak ya. Iya, makanya kan orang-orang yang tanya, mau ikut gabung, lah bantu deh. Kalau mau bantu silakan bantu saya. Banyak sebetulnya orang yang ini. Tapi permasalahannya
Oke, dia bilang, Tang, saya gabung deh, saya bangga dengan kamu, ya kan? Ini karena demi rakyat, ya kan? Kamu sudah apa istilahnya membantu rakyat, ada di beberapa provinsi ya, viral kamu masalah pertanian, peternakan dan perikanan, ya kan? Nah, terus itu kan permasalahannya, Tang, itu kan pakai anggarannya kan nggak kecil. Ya iyalah, besar. Dia bilang, itu anggaran dari mana? Ini permasalahan bagi saya. Nggak usah tanya, itu jangan tanya anggaran. Yuk bila perlu, kalau yuk punya duit, mari kita bantu rakyat. Bukan tanya anggaran terus berapa dapat saya. Saya juga nggak pernah dapat saya berapa. Bila perlu dana saya, kenapa? Saya besok mati itu nggak bakal bawa duit. Anak saya sudah mandiri. Ini loh untuk kamu, ini untuk kamu. Lebihnya saya itu untuk rakyat. Nah, toh, saya ingin rakyat kita ini tersenyum, bukan rakyat kita ini kemana-mana takut dan lain sebagainya. Jangan sedih begitu, malah kasihanlah rakyat kita ini, ya. Itu dari saya. Saya terus akan mengembangkan tentang swasembada pangan, membantu di beberapa provinsi, bahkan sampai dekat sekarang banyak masyarakat, khususnya masyarakat dan para kepala daerah yang mengundang, meminta, ya toh, yang meminta. Karena bagi saya bilang, izin Pak, saya minta Bapak jangan memasukkan ya apa yang program saya berikan untuk dipertanggungjawabkan masalah keuangan APBD maupun APBN, bahwa ini tidak menggunakan APBD APBN daripada daerah. Nol, semuanya adalah anggaran dari saya. Tetapi semua hasilnya ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kembali lagi ke situ ya, Pak ya. Kembali lagi ke situ, ke rakyat lagi lah. Betul. Ini Pak Presiden ini bicara bahwa petani itu bukan hanya objek tapi subjek, karena kembali lagi ke sana. Kalau jadi objek, baru kasihan. Makanya seperti sekarang, ada petani yang kaya nggak? Nggak ada kan? Tengkulaknya yang kaya, salah. Mafia aja yang kaya, salah. Yang salah siapa? Yang di atas itu, nggak ada lagi mafia-mafia, nggak ada tengkulak lagi. Petani yang kita openin. Nah, kasihan mereka kerja. Lu kerja, kalau kita pejabat mau nggak turun ke sawah itu dari mulai pagi sampai dengan sore, ya, berlumpur-lumpuran begitu. Hasilnya mereka tidak dinikmati. Ya, hasilnya dinikmati oleh tengkulak, mafia dan sebagainya. Nggak bener saya. Oke, berarti saya di sini kan sebagai sekjen juga ingin menyampaikan bahwa kalau ada memang lahan-lahan yang belum dioptimalkan, itu kan masuk ke Bapak semua. Oh iya. Sekarang udah berapa hektar Pak total? Biar Bapak yang bicara. Waduh, ini udah berapa ratus hektar, berapa ribu hektar ya. Sekarang di salah satu Jawa Timur itu 400 hektar. Masih minta lagi dalam satu ini adalah 150 hektar lagi. Yang 400 hektar langsung kita garap. Ya, langsung kita garap. Apalagi di Jawa Timur seperti nanti di apa, ada yang sudah panen kan. Waktu panen itu karena memang benihnya itu kan TJ01. Waktu itu karena TJ01, kenapa? Karena hasil daripada 1 ton itu diperkirakan antara 9-10 ton, gitu kan. Nanti makanya kita kembangkan lagi supaya bisa lebih daripada itu. Tapi ternyata saya salah menafsirkan. Hasilnya begitu panen 12 ton. Nah, ini dia. Itu petani kan senang. Mereka video call dengan saya, terima kasih Bapak Presiden Tani bahwa kami bahagia, belum pernah panen seperti ini. Ya toh. Apa saya minta nggak? Enggak. Sudah para petani sampai kembali itu sebagai bergabung dengan saya, kalian tidak mengeluarkan duit 1 rupiah pun. Kami bantu asal bener. Begitu kan? 12 ton. Nah, iya. Dan saya salah satu saksi yang berada di situ, dan mungkin ada Gus Robi Irama Mirat Bako juga yang melihat tayangan ini, dan ini rekaman ini sengaja kita buat karena kita habis memandang foto-foto pemimpin bangsa ini, dan saya ada pertanyaan dari daerah, kenapa sih Pak Tatang teriaknya swasembada nggak teriak yang lain? Tadi sudah kita jawab.
Pak Presiden, terima kasih atas waktunya dan Oke, saya akan share oke. ini dan nanti ke depan akan ada kejutan lagi tanggal 24 September. Tapi biarkan itu Gus Robi yang komandoi. Sang Oke. mercusuar dunia. Hanya saya berpesan kepada para petani, teruslah bertani, kepada peternak teruslah beternak, kepada apa di bidang perkebunan kamu terus berkebun, nggak usah nanti pun juga kan itu jangan kamu jual lahan-lahanmu itu sangat menguntungkan nanti ya situasi kondisi akan berubah ya. Dan untuk para pemuda-pemuda ya yang datang ke ibu kota atau ke daerah-daerah, kembalilah ke kampung saudara atau kelolalah tanah saudara di situ ya. Karena jangan sampai kamu hanya mengadu nasib di kota, akhirnya jadi gelandangan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak mampu, kembalilah ke kampung. Untuk Ya, bertani di desa untuk ya, Pak. bertani. Ya, nantilah mudah-mudahan ya ke depan ya untuk para pemuda bahwa betul-betul nih petani sekarang ini sangat-sangat sejahtera. Itu aja yang saya inginkan. Tidak ada yang lain lah. Baik Pak Presiden, terima kasih Oke, banyak atas waktunya. terima kasih. Terima kasih Pak.